아파트 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 Assalamualaikum Bapak. Selamat sore. Sebelumnya kenalan dulu Pak dengan Bapak siapa? Bapak Dede. Sebenarnya saya di sini ada teman saya. Nama apa? Saya Adinda. Ini teman saya namanya Yunita, ini Nanda, ini Indi, ini Naja, ini Marwa. Jadi tujuan kita kesini Pak, kita ingin melakukan pengabdian masyarakat, di mana kita ingin memperkenalkan terkait bendungan mempergunakan intervensi terapi yang bisa digunakan untuk pasien stroke ataupun pasien yang pernah mengalami stroke ya Pak. Waktunya sekitar 30 menit aja. Apakah Bapak bersedia? Baik, sebelumnya Bapak tahu nggak sih apa itu stroke? Penyakit tentang yang pernah Bapak alami? Kesumbatan darah kepala Kesumbatan darah, iya, benar Pak, salah satunya yang penyebabnya itu benar. Terus juga ada gejalanya, Bapak tahu nggak gejalanya kayak gimana? kayak ada semutan. Ya berarti benar ya Bapak sedikit sudah memahami apa itu stroke. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan terkait terapi, namanya itu terapi acupressure ya Pak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda. Ini Pak. Baik Bapak, saya Nanda. Nah sebelumnya ini Bapak udah mengetahui belum apa itu terapi acupressure? Belum ya? Nah jadi terapi acupressure ini dia tuh terapi tradisional yang sistemnya itu dia melakukan penekanan di area-area tertentu atau yang biasa kita kenal mungkin Bapak tahunya akupunktur ya, itu kan dengan jarum. Nah tapi kalau acupressure ini kita melakukan penekanannya pada titik-titik, jadi nggak pakai jarum, jadi bisa ditekan dan itu penekanan itu dilakukan dengan air jam. Nah acupressure yang diterapi ke Bapak ini nantinya akan membantu Bapak mungkin memperkuat ototnya gitu. Dan selanjutnya untuk manfaat dan manfaat lainnya dan prosedur kerjanya bisa dijelaskan oleh untuk acupressure ini memiliki beberapa manfaat seperti kayak meningkatkan daya tahan tubuh, terus juga merelaksasikan tubuh kita juga, terus juga dapat mengurangi stres. Nah untuk prosedur kerjanya itu tekanannya itu biasanya bisa seperti bertiga, tapi menggunakan ibu jari, telunjuk atau alat acupressure-nya itu dia ada. Terus untuk penekanan itu dilakukan secara konsisten tekanannya selama 2-3 menit. Nah itu bisa dilakukan selama 2-3 kali dalam seminggu Pak. Nah, nanti untuk langkah kerjanya bagaimana akan dicontohkan oleh teman saya ya Pak. Baik Pak, jadi sebelum kita melakukan terapi terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai titik-titik yang akan kita lakukan nanti. Jadi sebelum kita terapi acupressure ini, kita akan menekan di area kaki Pak. Kebetulan dari artikel penelitian yang sudah kami cari, titik-titik yang bisa dilakukan untuk melakukan acupressure pada pasien post stroke maupun stroke itu untuk meningkatkan kekuatan otot itu ada di area kaki. Nanti ada 4 titik Pak. Acupressure-nya ini bisa dilakukan selama 1 minggu. Itu dilakukan setiap hari. Nah itu di setiap harinya bisa dilakukan selama 10 menit. Nah kalau gitu kita mulai aja ya Pak ya. Baik, sekarang kita mulai untuk terapi acupressure ya Pak ya. Mohon maaf ya Pak ya. Jadi kita akan melakukan 4 titik di area kaki. Kemudian sekarang kalau saya melakukan penekanan, kalau ada rasa kurang nyaman atau sakit, Bapak boleh bilang. Jadi sekarang saya akan melakukan penekanan di area yang namanya GB34 ya Pak ya, di sebelah sini. Penekanannya dilakukan berlawanan dengan arah jarum jam ya Pak. Mungkin ada rasa sakit.
ya Pak ya. Kemudian untuk titik yang kedua ada di area ST36 di sini ya Pak ya. Ini boleh diingat-ingat kembali ya Pak ya nanti. Kemudian selanjutnya ada di UB 60 Pak, di area mata kaki Pak, sebelah sini ya Pak. Setelah itu ada di titik keempat itu namanya LV 3 di sebelah sini, di antara ibu jari dengan jari telunjuk Pak di kaki. Nah seperti itu ya Pak, itu dilakukan di kedua kaki yang sama. Kira-kira ada yang kurang dipahami Pak? Nama-namanya lupa lagi. Mungkin kalau namanya lupa, ingat aja titik-titiknya. Oh, titik. Kalau titik-titiknya tadi yang saya kasih tahu, kira-kira Bapak ingat sama di mana tuh? Iya, satu lagi. Iya, benar sekali. Sudah paham berarti ya Pak ya? Baik Bapak, tadi kita sudah selesai melakukan intervensi yaitu terapi akupressure di beberapa titik tadi. Bapak tadi kan sudah dilakukan pijatan, Bapak juga tampak nyaman ya, tidak ada rasa sakit ya Pak ya, tidak ada baik. Mungkin bisa disebutkan ulang Pak, tadi terapi akupressure itu apa? Yang itu kan mengenai alat dan itu mengenai pijitan. Iya baik, jadi akupressure-nya memang hampir sama dengan akupuntur, jadi dia melakukan pemijatan tapi ya Pak ya, tanpa menggunakan jarum. Kalau akupuntur kan tadi menggunakan jarum ya atau alat tambahan. Nah akupressure ini tidak perlu, jadi hanya melakukan pemijatan menggunakan jari atau menggunakan alat bantu akupressure lainnya. Bapak masih ingat tadi titiknya di mana saja? Kumpul sama mata kaki yang di. Oke baik, tadi sudah paham ya Pak ya. Bapak intervensi sudah disebutkan gitu ya Bapak, sudah mengertikan tadi titik-titiknya bagaimana, terus manfaat akupressure bagaimana. Kita harap intervensi ini Bapak dapat terapkan dalam sehari-hari gitu ya, 2 sampai 3 kali dalam seminggu, bisa dilakukan sendiri atau enggak dibantu sama keluarga. Jadi Bapak kalau gitu apakah ada yang ditanyakan? Ya kalau begitu kami sendiri Bapak terima kasih banyak. Selamat sore Ibu, kami dari Puskesmas Mitra Keluarga. Ini kami ada tugas kegiatan paliatif. Nah sebelumnya Ibu bisa perkenalkan nama Ibu siapa? Saya muslimah. Usianya berapa? 65. Nah baik, Ibu muslimah, nah kenalin kita dari apa? Tadi saya sama teman-teman saya Amanda, ini Indra, ini Yunita, ini Marwah, ini Najah. Nah, jadi tujuan kita di sini itu akan menjelaskan terapi akupressure. Nah, kita akan menjelaskan apa itu terapi akupressure, cara melakukannya, sama manfaatnya untuk kesehatan ibu ini apa. Nah, untuk waktunya kira-kira 30 menit saja. Apakah Ibu bersedia? Udah bersedia. Pertama ini ada penjelasan terapi akupressure yang dulu akan dijelaskan teman saya ya Ibu. Tahu apa itu akupressure? Enggak. Aku kan suka maksudnya. Nah, jadi kita mau jelasin dulu Ibu, terapi akupressure itu kayak terapi tradisional dengan melakukan pemijatan. Oh, kebijakan. Pemijatan yang itu kalau akupressure itu tahu pakai menggunakan jarum? Enggak, belum pernah. Nah itu sama titik-titiknya kayak akupuntur, tapi kalau untuk akupressure ini kita melakukan pemijatan di area yang sudah ditentukan gitu. Misalkan karena Ibu pasca stroke ya, Iya. itu kita bisa melakukan pemijatannya sesuai dengan titik-titik yang ditentukan untuk meningkatkan kekuatan otot atau manfaat yang lainnya seperti itu. Nah untuk cara kerjanya atau prosedurnya maupun manfaatnya mungkin bisa dijelaskan sama. Jadi untuk akupressure ini memiliki beberapa manfaat seperti untuk meningkatkan kekuatan tubuh, terus dapat mengurangi stres juga, terus dapat meningkatkan relaksasi. Terus untuk cara kerja itu
dibuat dari titiknya. Nah ini nanti di titik tersebut pakai menggunakan jari, telunjuk atau menggunakan alat akupressurnya ada. Nah itu biasanya dia berlawanan dengan arah jarum jam pemijatannya. Terus dapat dilakukan tuh sekitar 2-3 menit untuk di setiap titiknya ibu. Terus juga dapat dilakukan 2-3 kali di dalam seminggu. Mungkin nanti untuk contoh titik-titik tertentunya akan dijelaskan oleh teman saya Nadia Sayyidina. Baik, Ibu, nanti akan saya contohkan bagaimana cara pemijatan akupresur itu. Nanti kalau misalnya saat saya melakukan pemijatan dan Ibu merasa sakit, nanti Ibu bisa bilang ke saya, Bu. Saya akan berikan. Pemijatan akupresurnya sebenarnya ya, Bu ya. Ini di sini di ST36. Saya faktor penekanan durasi tidurnya juga dengan bisa secara berlawanan cara ngejar-ngejar. Sakit gak, Bu? Enggak. Saya 36, kemudian di sini GB34. Dan di sini ini UB60. Kemudian yang terakhir di sini bisa jari telunjuk sama jari atau jari ini LP3. Teman-teman saya sudah menjelaskan apa sudah mencontohkan nih ke Ibu. Nah mungkin manfaatnya itu kan mungkin pastinya masih sulit digerakkan. Jadi si terapi akupresur ini bisa membantu Ibu kayak menguatkan otot kakinya. Nah terus juga membantu Ibu nih supaya pergerakannya tuh bisa lebih banyak gitu. Nah selanjutnya tadi kan udah dijelaskan Bu 4 titik akupresur. Nah coba Ibu bisa ulangi nggak 4 titiknya di mana aja? Pertama ya. Pertama sini. Terus ini ya. Iya. Ini. Iya. Sini. Nah, berarti Ibu udah memahami ya 4 titik tadi. Nah Ibu juga bisa peragainnya nanti seminggu 2-3 kali dilakuinnya. Ibu bisa pikir sendiri atau dibantu sama keluarganya sampai selanjutnya ini kita udah selesai Bu untuk langkah intervensi akupresurnya. Kalau begitu terima kasih ya Bu udah membantu tugas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa